Baik, terima kasih banyak Kak Adi atas perkenalan dan sambutan yang luar biasanya. Sebelumnya selamat siang teman-teman semua, semoga dalam keadaan yang gembira sesuai dengan nama acara kita yaitu Gembira Fest. Sebelum memasuki acara, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan memilih untuk datang ke acara Gembira Fest 2024 merayakan kemerdekaan 17-an bersama kita, PSHK dan juga teman-teman Koalisi Kebebasan Berserikat atau KKB. Terima kasih banyak. Sebelum itu, applause dulu dong buat kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, ya memperkenalkan diri lagi walaupun tadi sudah dikenalkan. Perkenalkan, saya Cikal, asisten peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Dan hari ini saya akan menjadi moderator dalam segmen pertama Gembira Fest, yaitu mengenai Youth Activism Talk, tentang refleksi situasi kebebasan sipil dan memaknai ulang kemerdekaan. Bersama saya sudah ada Kang Zen Rahmat Sugito atau yang dikenal dan akrab disapa sebagai Kang Zen RS. Halo, selamat siang Kang Zen, apa kabar? Oke, saya panggilnya Kang, nggak apa-apa ya Kang ya? Nama aja. Aduh, nggak berani kalau gitu. Nggak apa-apa, nama aja. Nama aja atau Kang? Ya nama aja. Nama aja, baik. Oke. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam talk show pada siang hari ini, saya mau cek ombak teman-teman. Tadi juga kayaknya masih kurang semangat ya tepuk tangannya, tapi kita akan cek ombak dengan mengeluarkan ekspresi teman-teman. Saya mau nanya nih, ada satu orang perwakilan, mungkin satu orang aja, ya bisa angkat tangan nanti, yang akan memberikan skor untuk situasi kebebasan sipil di Indonesia dan alasannya apa. Skornya mungkin range-nya dari 1/10, dari sekian per 10 kali ya. Satu orang perwakilan mungkin siapa teman-teman yang mau berekspresi? Masa nggak ada? Loh, tujuan kita mengadakan acara ini kan untuk berekspresi nih. Mana nih semangat-semangat orang muda nih, masa nggak ada? Memberikan skor nilai untuk kebebasan sipil di Indonesia dan kenapa? Ini nggak ada yang mau angkat tangan nih. Masa orang muda malu-malu kayak gini sih? Jangan tahu kok tanya saya. Ini beneran nggak ada yang mau mengajukan diri untuk berbicara? Ayo dong, jangan malu-malu dong. Masa acara gembira kita nggak meriah dan nggak gembira. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan perkenalkan nama, range skor kebebasan sipil Indonesia dan alasannya. Perkenalkan, saya Tias Fatih Patria, saya dari Pemuda. Kalau untuk melihat situasi sekarang dan diminta untuk memberikan skor terkait dengan kebebasan sipil, saya akan memberikan skor 4/10. Karena kita perlu realistis teman-teman. Di zaman saat ini, ruang kebebasan sipil semakin dipersempit dengan segala upaya yang diberikan oleh para penguasa lah bahasanya. Bahasa aman aja. Jadi dengan para penguasa, karena seperti yang kita lihat ya, sudah nggak jarang di media televisi ataupun media-media cetak, media berita online lainnya, seringkali orang yang memberikan pendapat itu langsung dikecam, langsung diancam, atau minimal ya diseranglah media sosial. Sejujurnya saya baru mengalami tadi malam ketika saya bersuara terkait dengan pilkada di DKI Jakarta. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, mungkin setelah kita mendengarkan tadi perwakilan dari teman-teman yang udah hadir, kita langsung masuk ke segmen. Ini mungkin juga pertanyaan yang sama nih Kang. Kita mau tahu nih perspektif dari Kang Zen mengenai kebebasan sipil di Indonesia ini seperti apa dan bagaimana Kang? Silahkan. Iya, usia Republik ini kan udah kira-kira 79 tahun. Tapi hanya dalam episode-episode yang pendek saja sebenarnya supremasi publik, supremasi sipil atau supremasi warga negara itu betul-betul bisa dominan. Mungkin supremasi sipil atau supremasi publik itu terjadi kira-kira 7 tahun dari tahun 50 sampai tahun 57 ya. 59 kan dekret presiden, sampai 57 aja sebetulnya. Karena 57 itu udah undang-undang darurat militer, di mana semua gubernurnya itu tentara semua, gitu ya. Banyak orang di beredar saat itu puncaknya dekret presiden tahun 59. Dan sejak itu sebetulnya supremasi sipil, supremasi warga negara itu relatif minus. Setelah itu sampai kira-kira tahun 98. Dan mungkin dari tahun 98 kira-kira
kira-kira sampai 2004 atau 2000, kalau saya masih patokan itu sampai undang-undang ITE disahkan, yang itu juga usianya kira-kira dari tahun 98 sampai undang-undang ITE disahkan itu nggak nyampe 10 tahun. Jadi supremasi sipil, supremasi warga negara, supremasi publik dalam sejarah Republik ini yang udah 79 tahun itu kira-kira hanya pernah relatif optimal itu hanya, ya kalau saya mau pakai angka yang agak digedein dikit mungkin sekitar 15 tahun. Sisanya sebetulnya kita surplus elit dan defisit publik. Surplus elit bukan dari sisi kuantitas, tapi bagaimana elit dalam jumlah yang sedikit itu bisa jauh defisit, bisa jauh menentukan laju perjalanan Republik ini. Sementara publik walaupun secara kuantitas banyak, perannya pada dasarnya adalah defisit. Itu yang mau saya bilang untuk menjawab pertanyaan. Oke, kalau misalkan dilihat dari situasi sekarang nih, Kang Zen ini sendiri menilai situasi kebebasan sipil skornya berapa Kang? Kalau per 10? Dari sekarang ya? 10 ya. Kebebasan sipil 4 aja ya. 4. Oke, baik, sama ya. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Mau nanya juga nih. Sejak dulu kalau kita lihat aktivisme pemuda ini selalu menjadi bagian yang sentral di ruang-ruang gerak masyarakat sipil. Misalkan kayak ketika kita zaman dulu nih pembebasan kemerdekaan, orang-orang muda, golongan muda, Bung Hatta, Syahrir itu punya peran-peran yang cukup sentral untuk mendorong pembebasan dan kemerdekaan. Nah kalau misalkan kita dari perspektif Kang Zen nih, melihat generasi sekarang gitu, apakah generasi sekarang ini masih cukup bisa dikatakan sentral atau apa yang bisa dipelajari dari generasi atau orang-orang muda saat ini Kak? Ya, muda atau pemuda itu kan bisa didefinisikan dalam dua kategori. Satu kategori perkembangan fisik gitu ya, dan kedua makna pemuda secara sosiologis. Yang mau saya bilang dan mau saya sedikit ceritakan adalah makna pemuda dalam sejarah Republik kita. Jadi Soekarno waktu memproklamasikan kemerdekaan itu usianya kira-kira umur 44 tahun. Dia lahir 1901. Hatta umurnya 43. Dia lahir 1902. Sultan Syahrir Perdana Menteri kita yang pertama itu usianya 36. Dia lahir 1909. Kebayang nggak? 44, 43 dan 39. Kalau pakai ukuran sekarang itu masih bisa mimpin tuh, masih bisa mimpin angkatan AMPI, masih bisa memimpin ormas-ormas kepemudaan. Padahal di zaman itu orang-orang ini udah dianggap tua. Ada satu buku bagus sekali yang nulis Ben Anderson, Indonesianis. Dia nulis judulnya tuh Evolusi Pemuda. Di buku itu dia ingin menunjukkan bahwa pemuda pada masa itu bukan kategori usia. Pemuda itu tentang keberpihakan terhadap cita-cita kemerdekaan. Jadi selama usiamu masih 20 tapi sikapmu konservatif dalam transisi revolusioner pada masa itu, maka dia nggak akan pernah bisa dianggap sebagai pemuda. Tapi kalau usiamu 50, tapi kamu ada bersama laskar rakyat di pinggiran Jakarta, Bekasi gitu ya, yang mengontrol jalur Pantura, akses Belanda menuju Pantura Jawa misalnya di Cirebon, umurmu 50 kamu memimpin pasukan, maka kamu adalah pemuda. Misalnya banyak nama, banyak contoh. Jadi pemuda secara sosiologis dalam sejarah revolusi kita itu sama sekali bukan tentang usia. Pemuda adalah deskripsi tentang sebuah sikap yang pro terhadap perubahan radikal pada masa itu. Soekarno, Hatta, Syahrir karena dianggap tidak cukup revolusioner, karena memilih menggunakan jalan-jalan diplomatik pada masa itu, maka dia tidak dianggap pemuda. Mereka dianggap sebagai angkatan tua. Secara usia, kalau kita pakai ukuran sekarang 44, 43, 39 itu belum tua amat. Saya 44 kan, jadi saya udah nggak pemuda di zaman itu. Kira-kira gitu. Nah, perspektif itu saya pikir bisa kita bawa ke sekarang. Jadi kalau ada anak muda yang yang kalau melihat segala sesuatu itu selalu dalam perspektif yang konvensional, dalam perspektif yang kayak anti keluar dari kotak gitu ya, selalu tinggal dalam kotak, dalam ruang-ruang yang udah terpanjangkan dan terlebarkan ukurannya gitu.
bisa mendefinisikan kembali pemuda dalam perspektif yang historis khas Indonesia, bahwa istilah pemuda muncul dalam kosakata politik, dalam kosakata sejarah politik Indonesia itu mula-mula bukan dalam kategori usia, melainkan kategori sosiologis, penyikapan dan pemosisian orang tersebut terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Kalau dia konservatif, konservatif itu bukan berjenggot bercelana cingkrang. Konservatif itu artinya dia menampik perubahan, curiga dengan gagasan-gagasan perubahan, penuh syakwa sangka kepada orang-orang yang kritis. Buat saya berapapun usianya dia bukan lagi pemuda. Mungkin kira-kira gitu yang bisa saya tanggapi. Oke, luar biasa sekali. Ini ada satu hal yang menarik dari penjelasan Kang Zen tadi terkait sebenarnya pemuda itu bukan tentang usia gitu, tapi juga perspektif sosiologisnya gitu, dan kemasyarakatan seperti apa. Tapi kalau kita lihat nih Kang, anak muda di saat ini gitu, kita punya akses yang besar terhadap media, kita punya kedaulatan yang besar untuk bersuara atau mengkritisi sesuatu gitu kan. Tapi di sisi lain ada gap batasan di mana justru ketika kita bersuara atau berkritik, mungkin di beda generasi itu dianggapnya tidak sopan atau dianggapnya suatu budaya yang timbul karena generasi itu generasi yang cukup kritis atau cukup membangkang lah kasarnya gitu. Menurut Kang Zen terhadap hal itu gimana ya? Satu, saya nggak pernah menganggap generasi saya itu lebih baik dari generasi-generasi berikutnya. Saya pikir saya punya anak gitu ya. Kalau saya bilang generasi saya lebih baik, berarti saya percaya anak-anak saya tidak akan pernah bisa melampaui orang tuanya. Saya nggak percaya itu. Saya selalu percaya dari waktu ke waktu generasi itu membaik. Spesies kita berkembang dengan sangat baik. Usia yang tadinya rata-rata cuma bisa tembus 35 tahun aja udah hebat sekali. Sekarang rata-rata usia hidup bisa 70, 80 gitu. Jadi sebagai sebuah makhluk hidup, organisme gitu, spesies kita sapiens itu better dibandingkan dulu kita 200 tahun lalu, 300 tahun lalu, apalagi 40-50 ribu tahun lalu. Itu satu. Yang kedua, ketika saya bilang pemuda tadi, pemuda menjadi radikal, menjadi revolusioner, itu juga tidak lahir dari ruang kosong sejarah. Pemuda pada tahun 45, 46, 47 mengalami radikalisasi itu bukan karena tiba-tiba mereka bangun tidur dan tiba-tiba langsung pengen menjadi superhero, itu nggak begitu gitu. Selalu ada konteks sosiologis, selalu ada konteks sosial politik, bahkan ekonomi politik yang melatari sebuah generasi bisa menjadi A dan bisa menjadi B. Pada masa itu memang sudah diradikalisasi sedemikian rupa pada masa pendudukan Jepang. Jadi pada masa pendudukan Jepang itu untuk pertama kalinya para pemuda itu bisa berkumpul seumuran dalam jumlah yang banyak, diajari ketentaraan, diinjeksi dosis nasionalismenya, karena Jepang tuh ngomongin kamu harus cinta tanah air, kamu harus cinta tanah air. Ini kan sesuatu yang gak pernah ada di zaman Belanda. Jadi masa Jepang itu walaupun cuma 3 bulan, 3 tahun, itu menyiapkan satu generasi revolusioner. Ada konteks sosiologis, Jepang bikinnya buat membela mereka melawan sekutu. Niatnya begitu. Tapi sejarah selalu berbelok dari para penulis skenario yang paling canggih sekalipun. Anak-anak muda ini kemudian melakukan subversi dan kemudian menjadi radikal. Dengan mengatakan ini, saya mau bilang bahwa kalau ada pandangan anak muda sekarang terkesan apatis, mereka tidak apatis ketika mereka tidak bangun tidur kemudian mendadak menjadi apatis. Mereka bukan yang lulus SMA kemudian tiba-tiba menjadi apolitis, tidak demikian. Kita harus memeriksanya dari konteks sosial, konteks ekonomi politik yang terjadi gitu. Siapa sih bapaknya? Bapaknya ngapain? Bapaknya dulu sekolahnya di mana? Dia kerjanya di mana? Teman-temannya kayak apa? Itu baru ngomongin konteks family-nya, konteks background check-nya. Belum kalau ngomongin konteks sosiologisnya. Jadi kalau dikatakan tadi anak muda sekarang bla 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 bla, kesimpulan itu bisa-bisa aja, tapi menurut saya itu tidak membuat kita bisa memahami realitas. Kita harus memulainya dengan memeriksa situasi yang membuat kenapa kita bisa bilang pemuda zaman sekarang itu progresif, atau kenapa pemuda zaman sekarang itu apatis. Kita harus memeriksanya dalam konteks sosial politik yang terjadi. Misalnya kalau pemilih pemula sekarang 17, 18, 19, 20 tahun, berarti kan dia lahir kira-kira tahun 2004, 2005, 2006, kan kira-kira gitu.
Itu momen-momen kalau kita lihat reformasi dari helikopter view ya, itu momen-momen ketika reformasi mulai di challenge sebenarnya, gitu loh. Ada undang-undang ITE, udah ada tuh, gitu. Dan mereka kemudian tumbuh dalam, kita bisa ngecek kurikulumnya dan lain-lain. Tapi saya selalu percaya bahwa anak muda itu selalu punya apa ya, selalu punya bawaan untuk nyoba-nyoba gitu. Itu karakter yang selalu ada. Kalau teman-teman baca bukunya Jared Diamond tuh, anak muda itu di setiap zaman, di setiap fase peradaban, kalau anak muda itu memang bawaannya tuh bandel, bawaannya nyoba-nyoba gitu. Di sejarah-sejarah suku tribal, teritori satu suku tuh bisa bertambah gara-gara ada anak muda yang disuruh diem tapi main bulan hilang, dan kemudian area suku itu berkembang. Menurut saya ini satu bawaan, dan ini yang suatu waktu akan tetap membuat bahkan para pemuda yang paling apatis pun sangat mungkin untuk keluar lagi tajinya tuh. Kira-kira. Oke, kalau misalkan tadi dilihat dari seseorang atau orang anak muda ini apatis atau tidak, dan misalkan konservatif atau tidak, atau progresif atau tidak, itu dilihat dari konteks ekonomi politiknya gitu, Kak. Ini sebenarnya tantangan lain dari kita nih, apalagi mungkin orang-orang yang ini ya, yang lahir setelah zaman reformasi gitu, selain dari globalisme, tantangan-tantangan pemuda dari masa ke masa itu kan berbeda. Kalau kita nih yang nggak punya sejarah masa lalu terkait reformasi gitu, misalnya di generasi saat ini, kita secara kolektif menyaksikan bahwa ada penggunaan kekuatan aparat negara. Kalau kita berbicara mengenai orang-orang muda atau golongan muda di masa kemerdekaan, mereka kan berusaha melepaskan diri dari penjajahan gitu. Yang memang itu dilakukan oleh orang-orang eksternal gitu, ataupun misalkan dari penjajah-penjajah yang mendatang gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat hari ini secara kolektif bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini, adanya penggunaan kekuatan aparat negara yang berlebihan gitu. Jadi ada campur tangan negara di mana seharusnya kita orang muda ini melakukan perubahan bersama gitu, melakukan revolusi dan melakukan progresivitas gitu. Tapi di satu sisi tantangan yang kita hadapi juga adalah negara itu sendiri gitu, Kang. Ini sebenarnya suatu hal apa ya? Suatu tantangan yang di satu sisi ngebuat kita juga mau gak mau agak sulit untuk bergerak gitu. Dan bagaimana caranya biar dan isu-isu seperti ini tuh gak semua orang muda mau mengerti gitu, seperti apa yang kata Kang Zaid bilang, ada apatisme di sana, ada apatisme di sana. Dan bagaimana cara kita sebagai sesama orang muda nih membumikan atau memberitahukan bahwa hal-hal seperti ini tuh penting dan krusial gitu, Kang. Ya, kalau boleh saya agak cepat gitu ya, saya cepetin gini aja. Tantangan kita semua hari ini adalah merebut waktu luang. Teman-teman dipaksa untuk sekolah cepat. Hustle culture, teman-teman pasti lebih paham dari saya gitu. Kalaupun ada waktu luang, kita udah didikte oleh kesenangan-kesenangan yang dulu sebenarnya dibuat oleh kita, tapi kemudian kita kayak dibuat oleh mereka. Misalnya game, misalnya YouTube, misalnya TikTokan, misalnya nonton bola. Saya selalu senang pakai analogi bola. Dulu nonton bola itu susah, cuma weekend doang, Liga Inggris, Liga Italia. Kalau di kampung nggak ada RCT, nggak ada SCTV, cuma bisa nonton ada juara dan dari gelanggang ke gelanggang. Jadi nonton bola itu sesuatu yang sakral. Sekarang main bola itu bisa setiap waktu. Kayak kemarin pas Piala Eropa Amerika Latin, malam 3 pertandingan, pagi 3 pertandingan lagi, siang kuliah. Jadi kita udah nggak tahu lagi kapan waktu senggang itu dimulai dan kapan berakhir. Karena kesenggangan sudah mengokupai kita semua, sehingga kita nggak punya batas lagi itu mana waktu senggang, mana waktu yang tidak senggang. Hustle culture ini adalah ini bukan satu situasi yang juga lagi-lagi lahir dari satu situasi yang tiba-tiba datang dari langit, itu tidak. Hustle culture, sekolah harus 3,5 tahun, karena kalau nggak jurusannya akreditasinya jelek, kampusnya jelek gitu. Hustle culture ini yang membuat kita suka sekali mendefinisikan waktu. Kita udah nggak tahu lagi batas mana jam kerja dan tidak. Dan ketika senggang pun kita dijajah oleh pilihan-pilihan yang seolah-olah kita yang milih, tapi sebenarnya kita dipilih oleh mereka. Kan kita buka TikTok, memang kita milih? Enggak kok.
algoritmanya membuat kita hanya disodori konten-konten yang dirancang oleh algoritma itu. Kan itu makanya ada istilah bubble. Makanya saya selalu bilang bahwa definisikan kembali apa itu waktu luang, rebut waktu luang, dan politisir waktu luang. Gitu loh. Karena kalau kita tidak punya pemahaman yang kritikal terhadap aspek ideologis dan aspek politis dari waktu luang ini, waktu senggang ini, maka kita hampir tidak akan pernah punya nafas, punya waktu, punya kesempatan, punya punya space gitu ya, untuk memikirkan sesuatu yang secara otonom itu kita yang milih. Gitu. Ini kan kita nonton apa seolah-olah pilihan sadar kita. Oh enggak. Kalian apa yang ada di YouTube, ada yang di TikTok itu based on algoritma karena kalian pernah nonton apa, pernah nyari apa, yang minggu ini kalian udah nggak perlu itu sebetulnya. Tapi algoritma mencatat dan disodorin terus-menerus. Itu kan melahirkan pemilihan presiden, Brexit, kan kira-kira gitu. Jadi kita tuh dipilihin terus gitu. Dan kita nggak punya waktu luang, kita nggak punya waktu senggang. Kalau kita mau melakukan, kalau kita baca sejarah perubahan kita baca buku-buku yang bersifat generalis, gitu, Yuval Noah Harari lah, Jared Diamond lah, atau siapapun, Arnold Toynbee, Ibnu Khaldun yang menceritakan gerak sejarah peradaban, hampir selalu ngomong bahwa semua temuan-temuan hebat dari spesies Homo sapiens itu ketika mereka udah punya waktu luang. Kenapa punya waktu luang? Karena mereka bisa mengumpulkan makanan, nabung makanan, society terbentuk bukan lagi meramu, makanya bisa bikin candi, makanya bisa bikin piramid, makanya bisa mikirin astronomi, dan akhirnya bisa mikirin Tuhan saya matahari atau enggak ya. Dan agama pun lahir kemudian karena ada waktu luang. Kita udah nggak memiliki itu, maka kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, pahami waktu luang, rebut waktu luang, dan politisasi waktu luang oleh kita secara otonom. Kira-kira gitu. Kalau misalkan dari perspektif Kang Zen yang sudah lama bergelut dalam isu jurnalistik dan punya pemahaman sejarah yang lebih luas, gitu, apa yang bisa Kang Zen pelajari dari generasi muda sekarang? Saya tuh berusaha terus muda ya. Jadi kalau saya biar ada kebutuhan pragmatis, biar saya ngerti universe-nya anak-anak saya gitu. Nggak ngerti saya, kadang ulang nggak ngerti lah gitu. Jadi menurut saya, tapi karena saya pembelajar sejarah gitu ya, pembelajar sejarah secara non formal, jadi saya ngerti bahwa zaman kalender tuh nggak bisa dibalikin gitu. Kita nggak bisa balik lagi ke hari Jumat. Jadi kalau apa yang bisa dipelajari oleh pemuda sebenarnya sebagaimana kita juga mempelajari pemuda-pemuda pada zaman-zaman sebelumnya. Mereka punya karakter, gaya, dan output yang berbeda-beda, tapi selalu mereka adalah cermin dari kalender yang baru. Nggak bisa melawan mereka. Jadi tiap kali saya lihat anak muda, saya selalu melihat tentang sesuatu yang nggak bisa nggak bisa saya lawan gitu ya, yang nggak bisa saya hadapi sepenuhnya, karena ini tentang sebuah waktu yang memang bergerak. Nah, kalau ditanya apa yang dilakukan hari ini, menurut saya selain mempolitisir waktu luang, mungkin terakhir ya kalian harus membunuh para pahlawan. Kalian harus membunuh para pahlawan, ciptakan pahlawan sendiri. Kita tuh gak butuh pahlawan. Pahlawan itu bertindak agung hanya sekali biasanya. Pahlawan besar itu bertindak agung hanya sekali, hanya dalam satu momen sejarah tertentu aja. Habis itu mereka jadi like human being biasa, ordinary people kayak kita sebenarnya. Jadi kita nggak butuh pahlawan. Kenapa? Karena masalahnya banyak. Jadi kita nggak butuh pahlawan karena pahlawan tuh biasanya hanya bertindak agung tuh sekali. Kita butuh tindakan-tindakan kepahlawanan yang bisa dilakukan sehari-hari, bisa dilakukan berkali-kali, dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Kita harus membunuh orang-orang besar. 10 tahun terakhir ini gara-gara kelakuan kita membayangkan ada orang besar yang lahir. Nah, jadi teman-teman selain memiliki waktu luang, bunuhlah para pahlawan, bunuh orang besar, dan ciptakan pahlawan kalian sendiri, ciptakan mitos sendiri, gitu. Lupain yang tua-tua, bentar lagi masuk yang lain. Baik, membunuh untuk menciptakan generasi baru ya Pak, menciptakan peradaban baru. Oke, mungkin bisa kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kalau tadi udah berbincang nih saya dan Kang Zen
Ini kita beri kesempatan untuk teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini untuk bertanya. Mungkin kita beri kesempatan untuk 2-3 orang penanya aja kali ya. Oke, untuk 2 orang penanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin siapa? Ada yang mau bertanya? Teman-teman? Oke, orang yang sama lagi. Ini yang lainnya mana nih? Kurang semangat dan kurang bergairah ya kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin duduk. Jadi pertanyaan saya mungkin lebih ke dimana saya ingin mengulik lebih jauh lagi dari terkait dengan tema Gembira. Gembira itu generasi berani bersuara. Jadi di era saat ini ya, kita sering banget seorang anak muda atau seorang orang muda ini untuk berani menyampaikan pendapatnya, berani menyampaikan keresahannya terkait dengan apa yang dilihat dan dialaminya. Nah, tapi seringkali orang muda ini dapat kecaman ataupun dapat segala macam pengaruh yang bisa mengintimidasi dirinya gitu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa menyampaikan suatu pesan tapi kita nggak jadi bumerang balik untuk diri kita gitu. Itu sih pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Saat pertama, jangan berekspektasi pada orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kalau tadi dikatakan misalnya negara selalu dari dulu negara selalu begitu, itu udah DNA-nya, bawaan lahirnya mereka adalah memasuki ruang-ruang privat, itu bawaan. Jadi berharap misalnya negara itu apa gitu, sepanjang dalam sejarah sih itu saya tadi sempat ngomong, publik itu punya surplus itu cuma kira-kira 15 tahunan doang gitu. Apa yang disebut konsensus nasional, Pancasila dan lain-lain itu nggak ada yang proper sebenarnya prosesnya. BPUPKI itu kalau teman-teman baca di sana, kita stem aja, kita voting. Soekarno waktu memimpin PPKI itu isinya ngomong ini undang-undang kilat ya, jadi please jangan lama-lama gitu. Kemudian berubah dari presidensial jadi parlementer sama Bung Hatta, maklumat X. Soekarno lagi di mana? Soekarno lagi jalan-jalan. Gara-gara ada buahnya Syahrir, nggak suka kita bikin jadi presidensial, jadi parlementer, jadilah parlementer. Konsensus nasional tidak, konsensus kayak gitu 20-30 orang aja. Kemudian jadi presiden atau undang-undang darurat bahaya paling cuma Soekarno, Nasution tuh yang pengen ada SOP darurat militer gitu. Kemudian jadi orde baru, mungkin kita hanya pernah proper tuh 99-2002. Amandemen keempat yang relatif itu berlangsung di ruang-ruang yang kita sepakati sebagai perwakilan publik dalam waktu yang juga cukup. Jadi mungkin hanya 99 sampai 2002 pernah ada publik itu terrepresentasikan baik dalam membangun sebuah apa yang disebut sebagai konsensus nasional dalam bentuk 4 amandemen. Sebelumnya semua terjadi di ruang-ruang kecil, disepakati dalam percakapan kecil hanya beberapa orang aja. Itu udah bawaannya elit, itu udah bawaannya negara. Jadi kita jangan ngarap terlalu banyak. Nah, nyambung dengan yang dibilang tadi, gimana caranya supaya nggak di backlash, gitu ya? Nggak gimana? Backlash itu sesuatu yang menurut saya harus kita dari awal ya, kita harus antisipasi bahwa tiap kali kita bersuara, potensi backlash itu ada. Jadi ekspektasinya itu harus di-step. Itu satu. Jadi kamu jangan ngarep orang langsung ngerti apa yang kamu bilang dan semua orang akan mendukung. Itu pertama. Kedua, bagaimana caranya supaya nggak terlalu banyak backlash-nya? Salah satu cara yang harus dilakukan adalah kalau pakai idiom lama yang sudah tidak terlalu saya suka ya, di mana langit dijunjung, kayak gitu-gitu. Maksudnya adalah kita harus kenal kanan kiri kita. Kita harus kenal siapa berbicara dengan depan orang kita. Siapa yang berbicara dengan kita, orang itu siapa namanya, dia kayak apa, background check gitu ya. Kalau teman-teman senior-senior kita dulu mungkin ya yang mulai merintis prodemokrasi di akhir 80-an awal 90-an biasa tuh ketemu orang background check. Kita refleks itu udah gak ada. Udah gak ada di otot kita tuh. Apa-apa tuh background check dulu. Gitu. Tapi itu harus kita lakukan. Itu kita harus lakukan sebetulnya lebih terutama karena biar kita juga mengerti kita tuh hidup dalam ruang dan waktu yang tidak sendirian gitu loh. Kalian tahu gak sih tukang sampah yang setiap pekan seminggu 2 kali itu ngambil sampah di depan rumah kalian? Tahu? Dari kecil itu ngambil. Pernah nggak kalian bertanya namanya siapa? Pernah nggak kalau tempat nongkrong kalian itu ada warung burjo lah atau coffee shop, tahu nggak baristanya namanya siapa kalau tempat ini? Kita selalu mengasumsikan orang mengerti kita dan kita mengerti mereka dan kita hidup dalam ruang yang kurang lebih sama sehingga nggak perlu ada mukadimah dalam setiap percakapan. Membayangkan semua orang langsung nyambung, nggak begitu men.
cara sosiologi bekerja gitu, kira-kira. Di mana langit dijunjung itu kalau kita transformasi dalam bahasa yang lebih politis, itu maksudnya adalah background cek kanan kiri gitu loh. Waktu luang itu dipakai untuk saling ngecek temen lu ngapain. Kenapa temen lu nggak pulang? Kenapa 2 hari dia nggak nongol ke kampus? Main futsal itu bisa dipolitisir dengan cara itu tadi. Tanya kenapa dia sedih, kenapa apa gitu. Kita ketemu dan kadang-kadang semuanya baik-baik saja dan tiba-tiba kaget ada satu orang dan berdiri gitu teman kita nggak pernah nanya apa kabar gitu, nyokap lu gimana gitu. Basa-basi yang rasanya makin langka dalam percakapan kita. Kita sekarang bercakap-cakap bukan untuk mendengar tapi untuk membantah, kan itu salah. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis juga, Kang Zen, terima kasih banyak untuk sesi bincang-bincang talk show-nya ini. Setelah ini, mungkin saya sedikit pantun ya untuk mendistribusikan keperpindahan segmen Kang Zen. Jalan-jalan ke M Block 17-an. Ulang ya? Jalan-jalan ke M Block untuk 17-an. Oke. Beli makan sambil tamasya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang kita pindah ke segmen berikutnya. Silakan Kak Fio.